Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, dalam keadaan baik, sehingga bisa mendengarkan suara saya pada kesempatan materi pengayaan sesi 2, yaitu tentang penulisan artikel ilmiah. Dengan saya, Anggreni Indika Prapti, pengampu mata kuliah karya ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait intisari ataupun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Dalam penulisan artikel ilmiah, manuskrip artikel ilmiah itu memuat, khususnya jurnal, itu memuat halaman judul yang pertama. Kemudian yang kedua itu abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian. Sedangkan yang kelima, mohon maaf di slide itu nomor 6. Yang kelima itu hasil penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, yang kedelapan itu daftar pustaka. Halaman judul. Halaman judul adalah halaman yang pertama kali kita lihat. Tentu agar kita akan mau membaca dalam suatu artikel ataupun jurnal ilmiah, judul itu harus dibuat semenarik mungkin. Dalam halaman judul itu memuat judul penelitian, beberapa nama penulis beserta para afiliat. Biasanya juga di dalam jurnal penelitian itu terdapat yang namanya corresponding author. Sedangkan dalam penulisan abstrak itu harus memuat 1-2 kalimat pendahuluan, kemudian alasan penelitian itu dilakukan, selanjutnya tujuan penelitian tersebut apa. Selain itu, di dalam abstrak kita harus juga mencantumkan metode yang kita gunakan, penemuan utama dari penelitian tersebut, kemudian kesimpulan atas hasil penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang penting perlu kita perhatikan. Karena peneliti ataupun pembaca akan tertarik membaca artikel ataupun jurnal kita itu dari pendahuluan, karena pendahuluan itu adalah jantungnya sebuah artikel, karena berisi latar belakang penelitian terdahulu yang mendukung dari hasil latar belakang yang kita buat, kemudian tujuan penelitian itu, yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu novelty, kebaruan penelitian. Kebaruan di sini maksudnya kebaruan yang penelitian yang akan kita lakukan itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini dalam pendidikan khususnya itu harus memuat desain penelitian, subjek penelitian, dan perlakuan penelitian yang akan kita laksanakan. Bisa jadi perlakuan ini model yang kita gunakan maupun perlakuan-perlakuan lainnya. Kemudian memuat teknik dan metode analisis yang akan kita gunakan, serta tempat dan tanggal pelaksanaan penelitian. Selanjutnya hasil. Setelah kita melakukan proses metode sebelumnya, kita akan menentukan hasil. Dalam menuliskan hasil, itu harus kita lakukan secara objektif, tanpa menginterpretasi sesuai dengan urutan yang logis dan teratur dengan teks, tabel, dan gambar. Sedangkan pembahasan, menurut Day dan Gastel, hal utama dalam pembahasan yaitu mendiskusikan masalah, bukan menjelaskan hasil penelitian, dan menjelaskan adanya pengecualian ataupun kekurangan terhadap hipotesis yang kita buat. Terakhir, menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan tidak terhadapnya hipotesis. Kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, itu harus memuat kesimpulan terhadap hasil penelitian serta rekomendasi. Di dalam kesimpulan, kita harus mampu juga memberikan inspirasi kepada peneliti yang membaca untuk melaksanakan penelitian lanjutan terhadap dari hasil yang kita dapat.
Sedangkan daftar pustaka ini harus memuat semua sumber, baik buku, jurnal, ataupun terbitan lainnya yang kita ajukan dalam menulis artikel ataupun jurnal ilmiah. Adapun sumber dari penjelasan saya itu yaitu modul IDIK 4013 Teknik Penulisan Karya Ilmiah edisi ketiga yang kalian dapat akses pada Pustaka UT ACIG. Itulah penjelasan saya terkait penulisan karya ilmiah. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.